wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya terkait generasi muda yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi sedikit pemahaman ini sekiranya dapat diketahui oleh teman-teman sekalian. Namun sebelum itu marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena sesungguhnya tiada kata yang paling indah selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat yang walafiat. Tak lupa pula salawat beserta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga di zaman sekarang ini, zaman yang terang benderang, namun tidak seterang benderang itu seperti yang kita bayangkan. Yang mana di zaman ini sudah banyak tentang isu-isu yang buruk terkait generasi muda itu sendiri. Terutama kita yang saat ini disebut-sebut sebagai generasi Z atau Gen Z. Jadi saya akan mengambil tema tentang generasi kuat. Jadi bagaimana sih agar kita bisa menjadi generasi yang kuat, dan apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam generasi kuat itu, lalu apa saja yang patutnya kita hindari sebagai generasi yang kuat. Jadi teman-teman, generasi yang kuat ini akan mendorong, memopong suatu bangsa untuk menjadi suatu bangsa yang maju. Sebagaimana seorang pujangga Mesir itu berkata, Inna fi yadisubani aqra'umah wa fi aqdaniha hayataha, yang artinya sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda itu ada urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan suatu umat. Jadi memang pemuda ini ialah tonggak dari bangsa, tonggak yang membuat bangsa itu menjadi kuat. Jadi sebagai generasi muda, agar kita bisa menciptakan bangsa dan umat yang kuat, maka kita harus juga menjadi generasi yang kuat. Lalu apa sih cara agar kita menjadi generasi yang kuat? Yang pertama itu kita harus membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Terutama di zaman ini itu banyak media sosial yang banyak terdapat info-info yang tidak baik untuk kita, seperti hoax-hoax yang bertebaran, lalu juga budaya tren yang merajalela di mana-mana, sehingga generasi yang tidak membentengi dirinya itu akan menjadi lemah karena itu. Karena kita mengenal di zaman ini yang namanya FOMO atau fear of missing out, di mana kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, ketika kita ikut-ikutan saja suatu tren ya tanpa mengetahui manfaat atau mudarat dari hal tersebut, maka kita akan tergolong ke dalam generasi yang lemah karena kita tidak bisa membentengi diri dari hal buruk tersebut. Lalu selain itu, kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan untuk menjadi generasi yang kuat. Caranya ialah kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Lalu adapun hal-hal yang harus kita hindari agar menjadi generasi yang kuat, yaitu ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Jadi kita harus bekerja, berusaha agar kita tidak lemah harta. Kemudian lemah ilmu, yang artinya kita harus belajar untuk menjadi generasi yang kuat. Kita bersekolah, mencari ilmu, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian lemah fisik. Selain itu, kita juga harus menghindari yang namanya lemah semangat hidup. Jadi kita
harus semangat untuk hidup karena sejatinya tujuan kita hidup itu adalah akhirat. Lalu yang terakhir itu lemah akhlak. Jadi kita harus kuat dalam beretika. Kita harus bermoral yang baik. Kemudian selain kita menjadi kuat, kita juga harus menciptakan generasi yang kuat. Seperti caranya itu seperti kita menjadi generasi yang kuat, dan sebagai rujukannya itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Yang dimana ayat tersebut itu memerintahkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita meninggalkan generasi yang lemah kelak. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak cucu kita kelak. Di mana artinya kita harus bisa membuat diri kita itu menjadi generasi yang kuat sehingga kita akan menurunkan generasi-generasi yang kuat pula. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh? Oke deh ya, silakan bertanya. Izin bertanya, bagaimana kita menanamkan pada diri kita motivasi agar kita menjadi generasi yang kuat? Oke, baik, terima kasih Dea. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa memotivasi diri ya untuk menjadi generasi yang kuat? Yang pertama itu dengan cara kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini apa. Tujuan kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya, dan saat kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini, maka kita akan semangat dalam menjalani hidup, dan dalam proses semangat tersebut kita bisa memperoleh proses yang membuat kita menjadi generasi yang kuat. Itu saja jawaban dari saya. Sekiranya terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan kita menjadi generasi yang kuat serta meninggalkan keturunan yang kuat pula. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.